Baik, sekarang saya akan menjelaskan tugas untuk dasar sistem kontrol, tugas yang ketiga, ya, tentang MATLAB. Mari kita bahas apa itu MATLAB. MATLAB atau singkatan dari Matrix Laboratory merupakan software komputasi numerik untuk perhitungan matematika, analisis data, pemrograman, dan visualisasi. Banyak digunakan di bidang teknik, sains, dan penelitian karena kemampuannya dalam mengolah data, pemodelan, dan perhitungan kompleks. Simulink. Apa itu Simulink? Di sini dijelaskan, Simulink adalah add-on atau toolbox dari MATLAB khusus untuk model based design, yaitu untuk menyediakan lingkungan grafis berbasis blok diagram, digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis, misalnya sistem kontrol, sinyal, dan sistem elektronik. Konsep modeling dan simulation. Modeling, proses membuat representasi matematis atau visual dari sistem nyata, contohnya motor listrik dan rangkaian elektronik. Simulation, yaitu adalah sebuah cara untuk menjalankan model tersebut secara virtual untuk melihat perilaku sistem tanpa harus langsung melakukan eksperimen di dunia nyata. Jadi ibaratnya kita bisa meminimalisir resiko kerusakan untuk hardware. Gitu. Lalu untuk manfaat, itu menghemat biaya, mempercepat pengembangan, serta mempermudah analisis sistem yang kompleks. Lalu, apa itu transformasi Laplace dan transfer function? Laplace transformation adalah metode matematis untuk mengubah persamaan diferensial dari domain waktu ke domain S atau kompleks, untuk mempermudah analisis sistem dinamis karena persamaan diferensial jadi persamaan aljabar. Lalu perbandingan antara transformation apa? Yaitu perbandingan antara keluaran output dengan masukan input pada domain Laplace dengan kondisi awal sama dengan 0, bentuk umumnya yaitu G, S, Y, S per XS. Lalu, untuk menunjukkan karakteristik sistem, respon, stabilitas, dan frekuensi. Lalu, kita masuk pada pemodelan sistem. Pemodelan sistem yang pertama itu dibagi jadi 3 ya. Pertama itu ada sistem mekanik atau translasi atau rotasi. Translasi menggunakan massa M, pegas K, dan damper atau peregang D dengan rumus F T M d kuadrat X per dt kuadrat plus B dx dt plus kx. Rotasi menggunakan momen inersia dan redaman rotasi dan pegas torsi. Sistem elektrik, komponen utama itu ada resistor, induktor, dan kapasitor. Hukum dasarnya itu ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Lalu untuk rumusnya ada V R I plus L DI dt 1 per C integral I dt. Sistem hidrolik menggunakan tekanan P, aliran Q, dan kompresibilitas fluida. Hubungan analogi dan sistem listrik, tekanan, tegangan, aliran arus, kapasitas tangki, dan kapasitor. Lalu pengenalan sistem kontrol. Apa itu sistem kontrol dan bagaimana contoh blok diagramnya? Di sini kita jelaskan sistem kontrol adalah susunan komponen yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, atau mempertahankan perilaku sistem agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi supaya kita bisa mencapai set point yang kita inginkan. Terdiri dari input, set point, control plan atau sistem fisik, dan output. Bisa open loop tanpa umpan balik atau closed loop dengan umpan balik. Nah, di sini saya kasih contoh untuk diagram kontrol closed loop. Yang pertama di situ ada pengontrol PLC memberikan sinyal kepada aktuator, lalu memberikan aktuator melakukan output, memberikan sinyal kepada level sensor, lalu sensor akan memproses data apakah sudah sesuai dengan set point atau belum. Jika belum, akan ditransmitter ke
lalu dikirim lagi melalui PLC. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas dan menjelaskan praktikum di software MATLAB. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan MATLAB ya, sederhananya. Di sini kita bisa lihat untuk contoh pertama. Di sini ada penggunaan sederhana yaitu dari step. Step itu sebagai pemberi grafik ya, grafik yang stabil gitu. Jadi dia setiap berapa second dia akan memberikan nilai tersebut. Tuh. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa klik run. Oh ya, kalau kalian mau mencari step itu di mana, kalian bisa pergi ke library sini, lalu klik Simulink, lalu pergi saja ke commonly used block, atau situ tersedia blok-blok yang sering digunakan gitu. Atau enggak kalian kalau mau cepat ya, mau shortcut, kalian klik 2 kali, lalu kalian ketik nama komponennya. Di sini kan kita namanya step ya, kita ketik step. Nah, di sini akan muncul ketik stepnya ya. Oke, langsung aja. Di sini kita juga memakai namanya scope. Scope ini kita untuk menganalisis dan menampilkan hasil nilai dalam bentuk grafiknya gitu. Nah, kalau kalian mau lihat grafiknya, kalian bisa klik run di sini. Nah, setelah itu kalian bisa klik di scope-nya 2 kali. Nah, di sini kita bisa lihat dalam jeda 1 detik ini akan sebuah nilai yang sudah kita atur di dalam step sini akan keluar gitu nilainya. Jadi ibaratnya ini grafik yang tadinya masih 0 lalu menjadi 8 gitu. Dalam jeda waktu 1 detik. Lalu untuk penjelasan ini di bawah ini namanya rem. Rem ini sebagai ibaratnya sama seperti step, cuman dia bergeraknya tidak langsung lurus tegak lurus ya. Dia bergeraknya secara vektor. Sini kita atur saja untuk slope-nya kita coba atur 2. Lalu kita apply, kita OK, lalu kita run. Setelah itu kita lihat pada scope. Nah, di sini seperti yang saya bilang ya, jadi di sini itu dia tidak langsung naik tinggi gitu ya. Nah, di sini kita lihat dalam waktu dari 0 sampai 10 detik, dia akan menanjak sebanyak 2 poin, 2 poin, 2 poin dan seterusnya sampai batas waktu tertentu. Kalau di sini kita hanya tidak memberi batas waktu ya. Di sini kita tidak memberi batas waktu. Jadi ibaratnya kita juga sebenarnya bisa membatasi waktunya, dan di sini juga terlihat start time. Start time ini kita bisa atur ya. Kita kan contohnya tadi kita memulainya dari 0. Misal kita ganti lagi di sini mulainya dari saat 2 detik. Saat sudah 2 detik baru kita mulai untuk compounding untuk nilainya. Nah, di sini bisa kita lihat setelah 2 detik maka poin tersebut baru akan naik ya selama waktu panjangnya 10 detik. Dia akan terus compounding sampai naik ke atas. Lalu kita lanjut pada contoh yang selanjutnya, yaitu di sini ada random number. Random number ini fungsinya untuk memberi angka acak ya. Variannya di sini kalian bisa ketik aja gitu 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Kita coba contoh 2. Maka di sini ada 2 varian. Kalau kita run, apa yang akan keluar pada scope. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Kalau di sini kan dia berasal dari pokoknya dia dalam waktu tertentu dia akan mengeluarkan nilai yang acak ya. Jadi ada 2 varian gitu ya. Dalam 2 detik dia akan mengeluarkan nilai acak ya. Tidak tentu, kita tidak bisa mengatur karena ini sebagai random number.
Lalu di sini ada namanya repeating sequence. Repeating sequence ini ibaratnya kalau kita set point, di sini kita set time value dan output value. Time value ini ibaratnya kita seberapa lama untuk mencapai output value-nya ini. Langsung kita praktikkan saja. Coba kita lihat pada scope. Nah, di sini kita lihat dalam waktu 5 detik yang sudah kita tentukan, dia harus mencapai 9 atau harus mencapai nilai 9. Nah, jadi bukan 5 detik sih, dia antara 0 sampai 5 detik. Jadi pada saat 5 detik dia harus kembali lagi ke 0 seperti itu. Seperti ini. Nah, jadi dia mulai dari 0 tidak mentok sampai 9 karena dia sudah mau menyentuh juga variabel juga sedikit lagi 5 detik gitu kan. Jadi langsung drop ke bawah. Seperti itu. Lalu itu contoh sederhananya. Lalu di sini saya akan memberikan contoh yang sedikit lebih seru ya, lebih kompleks sedikit. Sini ada yang namanya sine wave. Sine wave ini seperti grafik biasa. Ini kita bisa mengatur amplitudenya, frekuensi, phase, bias, dan lain-lain. Coba kita atur untuk amplitudo atau frekuensinya ini ya. Semisal di frekuensi kita 2. Nah, setelah itu kita run. Nah, lalu kita bisa melihat pada bagian scope. Nah, di bagian scope ini kita bisa lihat ya dalam frekuensi 2 dalam frekuensi 2 detik 1 2. Jadi frekuensi dan amplitudo ya tadi sesuai rumusnya itu di sini kita bisa lihat outputnya itu sama dengan amplitudo dikali sin frekuensi bla 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 dengan phase dan bias. Jadi hasilnya ini ditentukan oleh frekuensi dan amplitudo tadi, dan juga nilainya ini kita input menggunakan gain sini ya. Misal gainnya kita ganti jadi 2. Kalau gainnya kita ganti jadi 2, maka ibaratnya ini di sini outputnya 2 ya, melalui jalur MUX dia outputnya 2. Lalu di sini output yang dari inputan amplitudo dan frekuensinya masuk juga kepada MUX. Lalu di MUX diproses dan menjadi gelombang. Coba kita run lagi. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, kita bisa lihat untuk maksimal gainnya itu di angka 2. Seperti itu. Nah, itu oke. Lalu kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya. Contoh MUX. Nah, jadi ya bisa. Itu lagi kopi. ya sih. Nah, oke, lalu kita contoh pada MUX. Nah, MUX ini cara kerjanya itu dia menggabungkan dua sinyal skalar menjadi satu sinyal vektor tunggal. Nah, jadi cara kerjanya simpel itu ya. Nah, kita bisa dilihat di sini ada modul from workspace. Nah, sebelum menggunakan modul from workspace ini, kita harus memberi nilai. Semisal di sini kan saya pakainya A dan B. Kita harus membeli nilainya terlebih dahulu. Untuk A berapa dan B berapa. Nah, di sini saya beri nilai untuk A itu 1 sampai 8. Lalu untuk B itu kebalikannya 8 sampai 1. Nah, setelah itu saya ganti lagi dari 6 sampai 2. Jadi untuk variabel terakhirnya itu yang B itu antara 6 sampai 1. Nah, lalu kita lihat di sini juga ada sine wave. Sine wave itu seperti yang saya jelasin tadi sebagai gelombang amplitudo. Lalu di sini sebagai display ini menunjukkan nilai apa aja dan nilai berapa saja yang saya masukkan ke dalam variabel A ini. Dan di sini juga B nilainya terlihat juga. Lalu di sini ada
display untuk jadi di sini hasil dari perhitungan amplitudo, gelombang dan outputnya itu bisa dibaca dengan display ini. Lalu di sini saya menggunakan model produk. Produk ini kalau kita lihat di sini kan X ya. X itu berarti dia ibaratnya mengkalikan dari dua input. Jadi saya mengambil dari input yang random dari A antara 1 sampai 8, lalu di sini akan diolah dan dikali lalu akan menghasilkan output. Gitu juga dengan yang B. B ini saya inputkan memberikan nilai secara random gitu ya. Jadi dia akan mengkalikan otomatis semuanya ini dikalikan dengan output dari sine wave. Sini juga output dari sine wave gitu. Nah, lalu semua output dari masing-masing variabel tadi saya coba untuk jadikan satu dalam fungsi MUX, yaitu menggabungkan dua sinyal skalar menjadi satu sinyal vektor tunggal. Lalu untuk gelombangnya bagaimana? Nah, sini saya sudah letakkan untuk scope-nya supaya kita bisa melihat hasil dari gelombangnya. Kita coba run dulu. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi karena kenapa di sini gelombangnya ada banyak, karena kita di sini menginputnya banyak dan secara random begitu. Nah, kenapa di sini jumlahnya kalau kita lihat garis-garis ini kan jumlahnya nggak sama dengan semua total angka yang diinput, karena kita lihat lagi di bagian B dan di bagian A itu input yang sama itu ada di angka 2, 3, 4, 5 dan di sini juga 2, 3, 4, 5 dan sisanya baru berbeda. Nah, jadi asumsi saya itu grafiknya itu tetap ada antara A dan B, cuman karena inputnya ada yang sama maka dia akan bertumpuk. Lalu kita lanjut pada bagian yang selanjutnya. Nah, alih-alih saya mau buat rangkaian baru, lebih baik saya coba untuk modifikasi bagaimana jika saya mengambil output dari sini lalu saya coba kembangkan sendiri dan melakukan display ya pada output yang tadi itu, lalu saya coba kalikan dengan gelombang sine wave satu lagi, sinyal vektor tunggal menjadi dua sinyal skalar, lalu kita menganalisisnya dengan dua scope. Nah, di sini kita bisa lihat untuk fungsi sini juga sama seperti tadi produk, yaitu mengkalikan nilai di sini dengan nilai satu-satu dengan nilai yang di sini juga, lalu keluarannya itu saya pecah menjadi dua. Jadi kita akan melihat dua grafik yang berbeda. Coba kita run ulang. Nah, setelah di run ulang, kita bisa lihat kembali ya, kita lihat kembali di sini. Coba kita buka untuk scope yang mana ya, yang 6 dulu deh, scope yang 6 dan scope yang 7. Kita buka untuk dua scope ini, scope 6. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari kedua output ini ya, output dari scope 1, scope 6 dan scope 7. Nah, kita bisa lihat outputnya hampir mirip karena sekali lagi di sini nilainya sama yang kita masukkan, karena fungsi demux ini hanya untuk memecah satu sinyal vektor tunggal itu menjadi dua sinyal skalar begitu. Dan kenapa di sini nilainya maksimalnya 7 dan di sini 8, karena tadi untuk perkaliannya kan random ya. Jadi di sini tuh inputnya sebenarnya banyak, outputnya di sini tuh banyak, grafik outputnya banyak. Cuman karena kita menggunakan demux jadi dipecah jadi dua seperti itu. Sebenarnya ini sama-sama 8 untuk maksimalnya, karena ini dipecah jadi dua, ini jadinya ada yang 7 ada yang 8 gitu. Ada yang renggang dan ada yang sempit seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dan bagaimana cara untuk membuat dan memodifikasi ya
logika dan hasil dari praktik MATLAB ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sekarang saya simulasikan dan menampilkan hasil dari skopnya ya. Yang pertama bagian sini, bagian MUX, kita run dulu semua. Nah, di bagian MUX ini, bagian ini kita tampilin dulu skopnya ya. Nah, hasil skopnya seperti ini. Karena dia dari sine wave kan 1 nilainya. Nah, 1 ini ada masukkan ke sini 1, lalu di sini dikali dengan 4 seperti itu. Lalu di bagian sini juga ada beberapa tipe sinyal, yaitu ada sinyal step, sinyal ramp, sinyal random number, lalu sinyal repeating sequence atau sinyal yang berulang-ulang. Kalau kita lihat masing-masing, nah sinyal step seperti ini, dia naiknya bertahap gitu ya, seperti tangga. Lalu untuk sinyal ramp itu dia naiknya berdasarkan konstanta waktu. Untuk sinyal random number itu dia acak-acakan. Lalu untuk sinyal repeating sequence dia seperti saya bilang dia berulang-ulang ya, tanpa ada range dan nilai yang sama. Lalu di sini ada kita review math operation. Di sini ada sum. Nah, sum ini kita bisa ganti tandanya, yang ini plus plus, artinya itu dari inputan sebelah sini ditambah dengan feedback sebelah sini. Kalau semisal kita ganti dengan minus, dia berarti dia berubah output itu sama dengan inputan ini dikurang feedback seperti itu. Kalau kita lihat hasilnya, ini yang plus plus tadi ya, yang feedback tambah feedback, input tambah feedback itu hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk math operation selanjutnya itu ada add juga, namun di sini mirip dengan sum, dia tipenya blok ya. Kalau sum ini dia khususkan untuk feedback, khusus untuk PID. Nah, lalu di sini ada divide, math operation divide di sini bisa diganti juga. Kalau perkalian itu kita pakai bintang-bintang, lalu kalau misal perkalian dan pembagian itu berarti ibarat 1 dikali dengan 1/2 seperti itu. Lalu kita review juga. Di sini saya membuat contoh sederhana bagaimana menampilkan gelombang yang digabung, yang dipisah oleh demux, lalu digabung oleh max di sini. Nah, di sini saya menggunakan variabel a. Kalau kita lihat variabel a ini disetting dari workspace ya. Nah, di sini saya memiliki nilai 3, 4, dan 3, 4, 5, dan 6. Lalu di sini kita menggunakan blok produk kali, bisa kalian pakai ini divide juga bisa. Di sini saya pakai produk. Lalu sini juga settingannya sama, kali dengan 2. Lalu di sini kita pakai gelombang sine wave. Di sini kita tampilkan. Di sini scope-nya kita lihat. Nah, ini ada 4 data ya, 1, 2, 3, 4 ya kan. Lalu di sini hasil selainnya itu kita coba pisahkan dua data di sini dibagi 2. Nah, ini tampilnya 22 seperti ini. Oke, untuk di bawah, bagian bawahnya sini itu sama seperti yang atas, cuman di sini saya menggabungkan, sini saya yang bagian bawah ini hanya mengganti variabelnya b, lalu saya gabungkan a dengan b ini dengan mux. Nah, lalu untuk hasil keluaran muxnya ini kita lihat bisa seperti ini. Nah, dia berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena di sini saya menggabungkan data A dengan data B. Nah, data A ini ada 4 variabel, 1, 2, 3, 4 data. Di sini ada 3 data, jadi seperti itu, jumlahnya 7. Oke,